Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini orang yang akan memperbaharui agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Maksudnya memperbaharui ini bukanlah membawa ajaran-ajaran yang baru, yang sebelumnya belum ada. Tapi mujaddid di sini dimaknai orang yang akan kembali membersihkan agama ini sebagaimana asalnya, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Sehingga jelas maknanya adalah memurnikan kembali ajaran agama Islam. Kalaulah diibaratkan agama Islam ini adalah sebuah jalan yang lurus, jalan yang rata, yang bersih, rapi, bagus, dan sebagainya, maka dalam setiap 100 tahun akan diutus orang yang akan memperbaiki jalan yang sudah rusak tersebut. Mungkin ditambah-tambah bangunan di atasnya, mungkin ditambah-tambah gundukan yang sudah tidak rapi, yang sudah banyak dibuat macam-macam, yang dimodifikasi, ditambah-tambah jalan yang lain, jalan yang belok dan sebagainya, yang sudah dirubah-rubah, tidak sesuai dengan kondisi awalnya. Kemudian akan dibuat oleh mujaddid tersebut seperti kondisi awalnya. Dan orang yang akan menjadi mujaddid tersebut tentu bukanlah sembarangan orang. Dia adalah orang yang faham dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian karena secara perhitungan 100 tahun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebentar lagi, maka kemudian muncullah isu-isu siapa-siapa yang dilihat pantas dan yang akan disebut sebagai mujaddid tersebut. Kemudian muncullah isu bahwasanya Habib Umar bin Hafidh adalah orang yang akan menjadi mujaddid Islam tersebut. Dan ini disebutkan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor. Kita simak video. Agama ini setiap 100 tahun menyujadidu amrodina. Ada Allah menentukan seseorang yang yujadid, memperbaharui urusan agama ini setiap 100 tahun. Ulama ada beberapa pemahaman dalam maksud Nabi menghidupkan agama ini, memperbaharui agama ini. Tapi semuanya sepakat, yang dimaksud memperbaharui bukan merubah yang ada, ya. Bukan yang di zaman Nabi halal sekarang menjadi haram, zaman Nabi haram sekarang menjadi halal, dulu sunnah sekarang enggak sunnah, dulu enggak sunnah sekarang sunnah, enggak ada hubungannya dengan hukum. Yujaddid ayyuhyi, menghidupkan kembali agama ini. Siapa Habib? Allahu a'lam. Walaupun para ulama kita, para salaf, para habaib kita ada condong kepada guru-guru kita, ya. Di antaranya banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaskah Habib Umar bin Hafiz ini disebut sebagai mujaddid Islam? Tentu banyak pertimbangan untuk menyebut Habib Umar bin Hafiz ini sebagai mujaddid Islam. Karena seorang mujaddid Islam itu haruslah orang yang dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan hukum-hukum Islam di dalam dirinya, menerapkan syariat-syariat Islam di dalam dirinya, menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya. Kemudian mengajarkan syariat Islam dengan baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tentu juga dijadikan rujukan oleh para ulama
para ulama menggunakan kitab-kitabnya untuk mengajar. Kemudian menjadikan fatwa-fatwanya untuk rujukan. Kalau seperti itu, tentu pantas disebut sebagai mujadid Islam. Tapi kita lihat ceramah-ceramah Habib Umar bin Hafiz. Kemudian kita dengarkan cerita-cerita tentang Habib Umar bin Hafiz. Cerita dari para Habib yang lain. Justru sangat banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali. Banyak sekali cerita-cerita khurafat yang disebarkan. Bahkan kalau kita lihat ceramah-ceramah yang menyebarkan keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan, cerita-cerita khurafat, itu munculnya dari kalangan Habib yang sejalan dengan Habib Umar bin Hafiz. Kan kita lihat banyak ceramah-ceramah para Habib yang isinya hanya dongeng-dongeng khurafat, yang mengajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah. Dan juga kita tidak dapatkan kitab-kitab dari Habib Umar bin Hafiz ini dibacakan oleh para mu'alim ketika mereka mengisi kuliah-kuliah, mengisi ceramah-ceramah. Yang ada justru adalah kisah-kisah khurafat yang mereka sebarkan. Bahkan banyak video-video yang beredar yang menunjukkan bahwasannya Habib Umar bin Hafiz itu rajin berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Padahal secara nas tidak ada yang menjelaskan keberadaan makam Nabi kecuali makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kebenaran makam Nabi Hud yang diziarahi oleh Habib Umar bin Hafiz ini secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih jarak antara diutusnya Nabi Hud alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh. Jadi dari mana sanad dan riwayat yang menyebutkan secara sahih bahwasanya itu adalah makam Nabi Hud alaihissalam? Kalaulah Habib Umar bin Hafiz ini kemudian disebut orang yang faqih, orang yang faham akan syariat agama Islam ini dengan baik, tentu tidak akan seceroboh itu meyakini apalagi mendakwahkan bahwasanya itu adalah benar makam Nabi Hud alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sangat jauh berbeda ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memberikan kabar siapa mujadid abad ini. Meskipun mereka berselisih pendapat tentang siapa mujadid tersebut. Tapi nama-nama yang mereka sebutkan adalah orang-orang yang memperjuangkan sunnah. Yang kitab-kitab mereka dijadikan rujukan untuk mengajarkan agama Islam. Kitab-kitab mereka berisi kalamullah, kalam Nabi, kalam para ulama ahlus sunnah, kalam para imam mazhab, para imam ahlul hadis. Ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani dan sebagainya, ya. Dan kemudian siapakah mujadid Islam yang akan datang setelah mereka? Kita tidak tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya menunggu kabar dari para ulama. Para ulama yang mereka itu faham terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka pun mengamalkannya. Yang mereka jauh dari perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan, tahayul, bid'ah dan khurafat, sehingga berita-berita dari mereka itu bisa dipercayai. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujadid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujadid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin ke sini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujadid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujadid? Iya, siapa mujadid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin seyakin-yakinnya mujadid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah.
karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus soleh. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam Al-Albani, Imam bin Baz, dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama, dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya, baik akidah, hadis, fiqih, dan yang lain.